paparan yang Ibu telah sampaikan dalam forum rapat di Komisi 6 ini, paparan yang sangat penuh dengan informasi dan disampaikan dengan cara yang sangat menarik sekali. Terkait dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak, saya tidak bermaksud untuk mengulangi lagi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Komisi 6 sebelumnya, karena itu sifatnya sangat repetitif sekali. Tapi yang saya mau katakan adalah apapun juga alasannya, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak adalah keputusan yang sangat tidak populer bagi masyarakat. Terutama dalam konteks waktu hari ini, kita tahu betul bahwa masyarakat juga paham bahwa kenaikan itu terjadi di tengah harga minyak dunia yang juga relatif lagi menurun sekarang. Dan yang kedua, ini kan juga tidak mudah dihadapi oleh masyarakat, karena masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang terjadi 2,5 tahun itu. Jadi memang sangat tidak mudah untuk menghadapi situasi kenaikan harga bahan bakar minyak ini, dan oleh karena itu sebagai anggota fraksi Partai Gerindra di Komisi 6, Ibu, saya mau menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh, menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Andre Rosiadi tadi tentang solusi yang salah satunya adalah memastikan terutama kepada para nelayan di desa-desa nelayan pasokan bahan bakar solar. Dan kalau fakta objektifnya itu ada kesulitan yang mereka hadapi dan juga harga yang sangat tinggi, yang relatif tinggi sebelum kenaikan BBM ini, apalagi pasca kenaikan BBM, kita tentu pasti sudah punya bayangan betapa sulitnya mereka. Oleh karena itu jalan keluar yang solutif adalah memastikan ada pembangunan petrashop di perkampungan nelayan, sehingga para nelayan bisa memiliki atau punya akses yang mudah untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga yang relatif sama dengan harga SPBU. Nah, itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua, Ibu Dirut, saya mau mengulangi pertanyaan saya yang pernah saya tanyakan ke Ibu dalam rapat kerja dengan Komisi 6 di Bali, di Denpasar, Ibu Kota Bali, di tahun 2020 kalau saya nggak salah, Bu, beberapa waktu yang lalu. Saya menanyakan kepada Ibu sebagai Dirut Pertamina, apakah ada niat Pertamina atau ada pertimbangan bisnis Pertamina untuk menggantikan posisi Shell yang telah menarik diri dari konsorsium INPEX sebagai pengelola lapangan gas abadi di Blok Masela di Maluku sana, Bu. Nah, mengapa pertanyaan ini menjadi penting saya ajukan kembali kepada Ibu Direktur? Karena setelah Shell itu hengkang dari konsorsium INPEX, praktis pengembangan Blok Masela itu menjadi stagnan, tidak bergerak kemana-mana, Bu. Padahal kalau kekosongan itu telah diisi oleh pihak lain, ya entah Pertamina, entah Indonesian Investment Authority atau BUMN yang lain, atau investor mana saja, dan itu sudah bisa dikembangkan dan katakanlah berproduksi dalam waktu dekat, kita kan sudah bisa punya cadangan gas yang luar biasa banyak, apalagi dengan kebutuhan gas dunia yang kalau dikatakan oleh teman saya tadi, pasca perang Rusia dan Ukraina ini kan ada kebutuhan atau ada demand yang tinggi di Eropa. Sehingga kalau itu diproduksi oleh Indonesia, kan kita sudah bisa menjadi supplier gas untuk negara-negara itu. Kita tidak tahu ini tahun ini konflik globalnya ada di Ukraina, Rusia dan Ukraina. Kami tidak tahu tahun depan, siapa tahu, kita tidak pernah tahu konstelasi geopolitik seperti apa. Bisa jadi demand terhadap gas itu menjadi tinggi. Nah, kalau misalnya blok-blok ini bisa dikembangkan, Bu, kan kita sudah punya produksi gas yang bisa kita jual. Tetapi pertanyaan saya kepada Ibu Direktur adalah, apakah mungkin Pertamina bisa mengisi kekosongan Shell itu? Sebab Pak Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Maluku, ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ya, beberapa hari yang lalu menyampaikan kepada masyarakat di Maluku, pemerintah akan mendorong untuk segera Blok Masela ini dikembangkan.
dengan mempertimbangkan kemungkinan Pertamina sebagai pengganti Shell atau Indonesian Investment Authority sebagai pengganti Shell. Bu, Pertamina saya juga tahu kondisinya seperti apa. Saya kan pengawas juga terhadap Pertamina sebagai anggota Komisi 6. Dengan tantangan yang Ibu hadapi di dalam pengembangan Blok Rokan di Riau, dan kondisi Ibu piutangnya banyak, tapi kan negara juga belum bayar piutang Ibu. Apakah mungkin itu terjadi, Bu? Kalau Ibu bisa mengkonfirmasi pertanyaan saya sore hari ini, siap Pak Hendrik, Pertamina siap mengganti posisi Shell. Bu, 2 thumbs up buat Pertamina. Tapi saya membutuhkan jawaban yang realistis dari pihak Pertamina. Apakah itu mungkin, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.